pengennya fashion design. Terus? Coba ngomong baik-baik. Ini fashion design ini, ya. Jangan dong, gak ada masa depannya tahu. Aku juga baru notice loh, baru ngeh juga ya. Iya, nggak pernah ya kayak berita seorang fashion designer ngehasilin karya gitu, nggak pernah ya. Kayak ibaratnya jadi artis yang cari sensasi gitu, nggak usah lah. Menurut aku kayak kerjain aja, ntar juga ada jalannya. Gimana house life after uni? Super hektik. Ngapain aja emang? Aku kayak ada job freelance, terus konten juga, terus mendadak jadi fashion stylist. Fashion stylist? Iya. Ceritain dong gimana pengalamannya. Itu lumayan mendebarkan, tegang banget karena aku baru dikontak H-2 sama agensinya. Terus habis itu dia kayak, Esther, kita mau nyiapin campaign foto setahun nih. Kamu bisa nggak siapin bajunya? Buat kapan, Kak? Kamis ini. Itu hari apa? Selasa sore udah jam 5. Berarti 1 hari lagi baru langsung foto. buduh. Terus berapa baju tuh yang diminta? Nah dia tuh bilang, dia pertama nggak bilang kayak modelnya ada 5, pertama bilangnya 4. Terus tiba-tiba malam meeting, abis meeting jam 9 malam baru aku dikabarin modelnya nambah 1 ya, jadi 5. Cuman bisa berdoa. Terus berapa banyak baju jadinya? Aku bawa 155, Mati gua. bawa semua wardrobe yang aku punya di rumah. Sumpah. Bawa koper 2, bawa baju yang bikin desain beberapa juga sih, Kak. Berarti itu full dress semua atau gimana tuh? Aku kalau sebisa mungkin nyiapin outfit kayak atas bawah gitu sih, karena kayak maksudnya ada yang kayak modelnya nggak punya atau kurang cocok kan sama bajuku, jadi emang aku usahain aku siapin semuanya. Cuman kalau nggak ada, kita ask the model kayak, kamu tolong bawa ini gitu, ntar dicocokin. Tapi kalau itu emang 150 set itu semuanya ukurannya pas, kan ukuran kamu semua kan? Kalau aku muat, model muat, aku cuman pakai prinsip itu doang. Tapi itu gunanya fashion stylist ya. Jadi kalaupun memang nggak muat kan kamu pasti ngakalin kan? Ngakalin pakai baju lain yang mungkin belum sempet difoto, jadi ya udah pakai yang ini. Iya, berarti 150 set atas bawah itu 300 pair. Yes. Baju sama celana tuh. Iya. Gila. Itu pengalaman tergila abis lulus itu. Itu gimana kamu langsung ambil semua dari kloset kamu apa gimana? Enggak, aku karena kebetulan kan maksudnya kalau kita beli baju sendiri, kita hafal gitu sama baju-baju kita kan. Terus emang kebetulan bajuku itu aja, jadi aku hafal tuh kayak ya udah di otak aja, oh ya ntar event ini mau pakai ini pakai ini. Aku ada taruh fotonya juga sih, kayak ada docsnya gitu, harus kasih ke agensi kan. Hah? Dalam 1 hari? Iya, 1 hari sebelum kamu kasih mood boardnya gitu? Iya, mood board 1 tahun itu juga. Sumpah? Iya. Hah, gimana selesainya? Tapi keren banget loh. Ya kejar terus gitu, Kak, nggak istirahat jadinya. Begadang dong kamu? Enggak, aku selesain dari pagi. Aku bangun kan pagi untungnya. Aduh. Jam 8 langsung kejar gitu. Aduh, jangan kayak gitu Esther, nanti kamu sakit. Tapi kan mau dapet pengalaman loh, Kak. Kayak iya sih, bener. itu menantang gitu. Iya, sambil nunggu wisuda juga kan. Terus kamu gimana, ceritain dong Binus, gimana fashionnya di Binus tuh? Seru nggak? Seru. Berapa tahun sih? Aku 4. Kok lama sih kamu banyak madol ya? S1, aku S1 plus 2 gelar. Hah? Iya. S1 plus 2 gelar? Iya. Gelar apaan 2? SDS, Sarjana Desain, Bachelor of Arts, BA. Jadi 2 gelar. Koma dong? Iya. Ih, kok keren. Emang S1-nya langsung dapat 2 gelar? Emang dapat 2 gelar, itu makanya aku masuk Binus. Semuanya gitu kayak Raffles gitu-gitu emang kayak gitu? Enggak, yang lain udah 3. Oh gitu, cuman Binus doang? Binus doang. Terus gimana kesehariannya? Seharian dulu kelas pagi paling ampun sih. Kalau bisa jangan deh. Maksudnya Jam berapa pagi? karena ngantuk banget. Aku kan dari rumah nggak ngekos. Hmm. Berarti jam 6 berangkat.
Kayak kelasnya misalnya jam setengah 9 apa jam 8. Jam 6 berangkat, nyampe mallnya tuh masih gelap banget, masih gelap. Terus ya paling yang ada OB-OB doang kan, halo pak gitu, security. Terus ya udah kayak aku duduk di pojokan kayak sedih banget hidup gue sendirian. Karena yang lain tuh belum datang karena rata-rata rumahnya pada deket kayak Pondok Indah atau di Senop. Jadi kayak mereka kan ngesot mepet-mepet nyampe. Ya udah aku kayak nunggu. Ntar kayak tiduran di sofa apa. Kayak gitu sih keseharian. Terus baru kelas. Sepagi apa sih kalau kelas pagi? Sepagi seorang yang fashion student. Sepagi yang kayak paling pagi pernah jam 7 deh. Jam 7. Udah mulai kelas gambar karena dia itu kayak sekolah ya hitungannya. Makanya. Tapi jurusan fashion ya berarti ya kalau di bisnis. Namanya apa jurusan? Jurusan aku fashion design, ada fashion management. Kamu ambil yang fashion design. Nah kalau fashion design tuh di BINUS tuh kayak gede nggak sih? Kayak soalnya kan nggak pernah kedengeran nih fashionnya BINUS. Apa aku yang nggak pernah denger? Emang jarang kedengeran itu faktanya. Cuman maksudnya mereka tuh udah coba kayak kita misalnya ikut beberapa booth atau event. Itu udah coba lebih aktif sih kampus aku sendiri. Cuman misalkan kalau fashion desainnya kayak gimana? Sebenarnya mirip sama kampus-kampus lain kayak Raffles, LaSalle. Cuman kita nggak seintens mereka. Jadi kayak misalnya mereka semester 1 itu udah bikin dress. Kita semester 1 baru bikin atasan bawahan. Jadi kayak berbeda aja levelnya, tapi sama. Beda ini apa namanya kurikulumnya beda. Kurikulumnya yang beda. Itu ada standarnya nggak sih kurikulumnya? Ada dari head rektornya sih udah dibikinin juga. Tapi maksudnya standarisasi dari semua kuliah gitu loh Kayak misalnya nih kita kan kalau standar kita, kamu kuliah nasional plus atau apa? Internasional sih jatuhnya. Cambridge kan. Nah itu kan standarnya pasti silabusnya itu sama semua gitu. Kalau fashion itu nggak ada ya? Nggak ada kayaknya deh. Jadi kamu sama anak Esmod misalkan yang angkatannya sama kan pasti beda gitu ya? Beda karena dianya misalnya dia udah draping bentuk aneh nih kayak bentuk bunga mawar jadi baju. Aku baru draping rok doang, belum kayak belum rok sampai sana. Ya rok simple gitu, belum sampai sana. Terus tadi kan kamu bilang BINUS memang nggak terlalu kedengeran. Tapi kenapa kamu akhirnya pilih si BINUS nih? Karena kampusnya enak. Enak apa? Turun tempatnya. Ada Starbucks. Turun ada Starbucks. Tempatnya enak. Kayak aku visit, aku itu ngeliat tempatnya kayak kampusnya kayak gimana, kelasnya kayak gimana. Toilet kayak gimana, terus aku paling nyaman sama BINUS. Serius? Raffles juga bagus tau. Karena nggak tahu. Kayak estetik Feng Shui gitu. aku kayak nggak cocok gitu sama dia. Oh tapi kamu udah datang? Udah. Aku datengin semua sampai sempat survei ke Malaysia juga kok. Kalau di Malaysia apa? Gak cocok makanannya. Enggak itunya tempat kuliah. Tempat kuliah di mana ya? Yang Taylor's. Ada sempat ke situ, sempat ke Raffles juga. Terus sempat ke, aku lupa deh, soalnya temen aku di situ kan, jadi aku kayak visit gitu. Tapi ya kuliah fashion tuh mahal ya. Mahal banget. Ya, mahal banget. Mahalnya itu di kuliahnya atau projectnya? Jangan ngegas gitu dong. Projectnya. Itu fakta. Semahal apa? Kamu kira-kira berapa habis? Kuliahnya dulu atau projectnya dulu nih? Semua deh. Udah semua. Kuliahnya lebih mahal daripada Ukrida kedokteran, itu fakta. Di atas 500 gitu. Iya. Sumpah. Iya. Lebih mahal daripada kedokteran. Itu kamu pakai effort kali bikin projectnya lebay gitu nggak? Enggak, itu belum project. Ah gila, berarti 1 lebih dong. Enggak, 500 ke atas lah. Soalnya dia 1 semester itu 80-an plus. Tapi nanti berapa SKS? Kita kayak kelasnya udah diatur kayak 25-24an. 22-25. 25 SKS. Berarti 1 SKS-nya gak usah dihitung. 3 juta gila. Gak usah dihitung. 3 juta 1 SKS. Hitung 1 semesternya aja karena kita kelasnya itu kalau kayak kampus lain bisa milih kan. Kita tuh kayak anak sekolah, kita datang, oh ya aku ada kelas ini, ada jadwal ini, besok ada jadwal ini. Nggak bisa milih? Nggak bisa. Sama, aku juga dulu gitu.
Iya, di UPH nggak bisa gitu. Oh, Nggak bisa milih, udah dipilihin. ya udah Kecuali dipilihin. baru bisa. Itu pun udah kit gitu loh. Oh, A, B, C, nggak bisa cuma satu kelas doang pilih. Mau pelajaran ini sama dosen ini nggak bisa. iya nggak bisa, kita juga nggak bisa bisa. pilih dosen. Jadi udah baku gitu. Aduh, gila 500. 500 juntaannya. Jadi dipikir-pikir lagi ya mau jadi dokter apa desainer mungkin. Ya tapi ya. Beda sih. Iya, kamu emang dari kecil udah Apa? suka fashion gitu? Iya dari kecil. Main Barbie juga? Main dong, apalagi Love and Berry. Kan Love and ada Berry itu fashion ya. Yang kartu di Time Zone itu yang Oh, tahu aku yang gambar-gambar cewek terus ada pilih rambutnya, Iya. yang masukin kartu. Ih, dulu aku main loh, sumpah. koleksiin gak kak? Jangan tawa loh. Bener, main. Oh, Tanyakan ini, aku main Barbie juga. berarti kau demen juga dong sama fashion. Ya kamu jangan langsung ngelambai gitu dong. Enggak dong kan aja. Kamu kan suka fashion gitu. Enggak berarti demen ada interest juga dong kayak Ada lah. I see. Ada lah. Kalau nggak kan nggak di sini sama kamu. Bener juga. Iya bener juga. Aduh, iya, aduh. Pantesan dari kecil kamu itu. Tapi dari mama kamu jahit. Mami kamu. papi aku akuntan. Surprise, best. Kamu berapa saudara? Tunggal. Shocking news. Terus Apa? anaknya jadi Iya, desainer. Arts banget ya gitu. biasanya kan kalau akuntan anaknya finance gitu ya kan, auditor gitu. Oh ini fashion itu pasti dilarang nggak awal-awal? Apa? Awal-awal kuliah dilarang nggak? Dilarang banget. Walaupun aku tunggal ya, Wah, kayak seru maksudnya nih. orang suka mikir kayak anak tunggal semuanya diturutin boro-boro. Kebetulan orang tua aku didik aku nggak kayak gitu. Didik Untungnya. nggak kayak gitu maksudnya Nggak kayak aku mau A dapat A, aku mau B dapat B, nggak nggak dimanja. nggak sama sekali. Iya. Mereka jadi kalau di sekolah aku Dian Harapan udah dibahas tuh Kak, kayak dari SMA 1 udah ditanyain mau kuliah jurusan apa, mau ambil apa gitu major. Kamu SMP di Dian Harapan? Dian Harapan Oh. juga Terus udah ditanyain kan, jadi akhirnya udah mulai bahas tuh sama orang tua. Aku pengennya fashion design. Terus Coba ngomong baik-baik. Ini fashion design ini, iya. Jangan dong, nggak ada masa depannya tahu. Gitu. iya sih. Gitu atau kayak aduh tapi kan fashion design gini maksudnya ada orang Indo yang masih negatif gitu lah nganggepnya. Nah akhirnya mami papi tuh sebenarnya minta aku jadi dokter, tapi IPA aku jelek. Biologi, fisika, kimia remet. Berarti kamu angkatan kamu SMA-nya masih ada IPA IPS? Masih SMA satunya masih, terus kayak tengahnya udah langsung penjurusan sih. Penjurusan ya? Oh, tapi SMA 1 kamu ambil IPS. IPS. Iya, karena nggak bisa IPA. Iya. Tapi ini menarik loh. Banyak sih aku dengar orang tua tuh kalau denger fashion, pokoknya dunia fashion lah, pasti udah kayak nggak ada masa depannya gitu. Nah sekarang coba kita pikirin cara pikir orang tua deh, orang tua yang seperti itu. Menurut kamu kenapa sih mereka mikirnya kayak gitu kayak nggak ada masa depannya? Mereka mikir kayak gitu karena mereka belum lihat bukti. Coba misalnya Tapi kan banyak. buktinya banyak. Mungkin mereka kurang update gitu Kak. Kayak maksudnya kayak ortuku, contoh mami udah pergi pagi pulang malam udah nggak nonton TV sih. Jadi dia cuman mengandalkan gosip kantor aja nih, ada apa, ada siapa gitu ya, kayak baru tahu gitu update. Tapi kalau misalnya kayak misalnya desainer siapa gitu, kan itu biasa dari TV, koran, majalah. Nggak pernah sih. Nggak tahu ya. Iya itu nggak pernah ya. Makanya nggak pernah. Aku juga baru notice loh, baru ngeh juga ya. Iya nggak pernah ya kayak berita seorang fashion designer ngehasilin karya gitu, nggak pernah ya. Ada biasa ini malah di Metro TV pagi Sabtu. Oh hari Sabtu pagi. Karena aku setelkan TV-nya nyalain. Cuma itu sekarang. Dulu kayak belum deh. Tapi masa mami kamu nggak tahu Ivan Gunawan, Poppy Darsono, Kan Ibu akuntan. Poppy? Maksudnya she didn't update about fashion world gitu. Dia update kayak artis ini lagi ada masalah apa, no. Kan dari teman-temannya aja ngobrol. Berarti
close minded banget ya. lumayan. Tapi gimana, penasaran gak Kak caranya gimana aku dikasih? Oh jelas. Padahal strict banget Jelas. parentsku. Pengen tahu. Mereka paksain aku les. Terus harus sertifikatnya harus dapetin. Jadi harus selesain lesnya nih. Oh gitu, makanya kamu les di JF JF Art Art School. Oh enggak, makanya tadi juga udah salah satu pertanyaan aku sih, aku pengen nanya, kamu gila juga ya, aku pikir-pikir. Maksudnya udah kuliah di BINUS, mahal, terus kok masih JF Art, ternyata JF Art School dulu. Baru kuliah. Udah dapat sertifikat, baru kuliah. Tapi itu aku waktu dulu aku kan masih ada UN, US, tryout gitu-gitu. Itu sambil les JF. Mau nggak mau harus selesain karena aku demi sertifikat. Demi aku pengen banget nih masuk fashion design gitu. Jadi sambil UN, sambil les. Nah emang kamu kok sampai se-excited itu, sampai kepengen kayak gitu, emang panutan kamu siapa pada saat itu? Waktu itu belum ada padahal. Tapi aku cuman ngerasa aku nggak bisa masuk jurusan lain Selain fashion? selain fashion. Kayak udah ngerasa gimana sih, kayak dapet bisikan panggilan hidup gitu. Gimana? Kayak gimana tuh bisikan? Nggak tau, kayak berasa misalnya misal nih Kak Ongki itu jurusan ekonomi, terus kayak Amin. ngerasanya kayaknya ada feeling nanti tuh bakal di kantor sini gitu. Itu beneran aku kayak gitu. Jadi aku feelingnya itu bener-bener cuma di fashion. Ngeliat jurusan lain kayak masa gak mungkin nih kayaknya. Enggak lah, duh gila, yang bener aja. Terus mikirin jurusan apa misalnya komunikasi, aku juga not having interest aja in pas liat, maksudnya kayak enggak deh gitu. Jadi impian kamu pas di saat kamu SMP itu apa? SD deh. Jadi fashion designer. Hah, masa sih? Iya beneran. Sumpah. Awalnya kalau SD Kok kamu SD bisa tahu fashion designer sih? gara-gara film Bukannya Barbie. dokter? Film Barbie Fashion Fairy Tale yang judulnya. Oh ya, kamu udah jodoh di situ deh kayaknya. Kayak iya, pokoknya abis nonton itu tuh aku langsung kayak gitu. Kayak ngerasa aku bakal jadi kayak gini nih gitu. Baru pas SMP SMA-nya yang harus lulusin dapat sertifikat kan selesain lesnya. Itu nggak gampang sih. Pertemuannya dulu 48 kali kayaknya. Dan per pertemuan tuh 3 jaman les. Berarti Aku dulu sekitar 150 jam. ya kayak nggak, sekitar berapa bulan lah finishin. Akhirnya dapet tuh selesai les. Iya, les onsite-nya aja 3 jam kali 48 Pertemuan. 150 jam. Dan gila. masih ujian negara. Berarti jam terbang kamu udah lumayan ya? Lumayan karena orang tua kayaknya. Sombong. Iya. Sombong banget. Sombong. Tapi itu maksudnya gimana ya Kak, kayak berat. Maksudnya waktu itu masih muda banget tau. Di umur SMP SMA itu masih muda, tapi aku dapat pressure-nya cukup tinggi. Iya. Iya, berarti kamu umur 16. Iya 16. Kamu harus ngerjain projectnya yang dari CJF Art Iya, sampai dapat sertifikat. sampai dapat sertifikat. Susah nggak? Untungnya karena dibantu banget di lesnya, maksudnya ya dulu bingung banget sih pola dulu. Awal-awal kayak ini apaan? Setiap les sampai sakit kepala. Kayak ini kenapa susah banget gitu. Terus mana kayak ntar kadang jahitannya nggak ketemu. Ya kadang kayak udah apalagi jahit sleting ntar beda sebelah tingginya. Kayak dulu susah sih. Saya capek gitu. Tapi akhirnya selesai sih karena dibantuin gitu, bener-bener dibantuin kan, di lead sama gurunya. Jadi bisa. Tapi sebenarnya gampang atau emang awalnya kamu yang dodol apa emang susah? Awalnya aku yang dodol ya. Karena kayaknya kalau dilihat-lihat kalau emang pinter atau misalnya dia lumayan kemampuannya bisa lah, crafty skill-nya gitu lebih oke. Kayaknya oke deh. Apalagi kalau matematikanya pinter banget, ya kerjaan pola nggak sesusah aku. Emang harus pakai matematika, orang cuma ngurang-ngurangin doang? Iya, pakai dong. Apa Kan, contohnya? kayak kalau bikin pola dari nolnya kan ngitungin misalnya lingkar badan dibagi 4 atau apa dikurang tambah. Itu aku ada bukunya yang dari BINUS. Ya, itu mah pelajaran SD, nggak usah jago-jago amat. Tapi kayak susah tau titik ketemu titik. Maksudnya aku butuh mikir lumayan lama untuk itu. Berarti itu salah satu tantangan yang kamu dapat ya?
Pas di awal-awal. Iya di awal-awal. Terus selain itu apa lagi? Ada nggak tantangan yang di awal-awal tuh lumayan frustrating kamu gitu? Berarti pas belum kuliah dong ya? Pas awal-awal. Apa ya? Oh pas udah daftar nih. Kuliah. Iya udah daftar. Aku Tantangannya bayar. Enggak. Panjoknya. mikirnya tuh, am I making the right choice decision for my life? Oh galau. Galau ya, kayak masa depannya gimana ya? Apakah nanti beneran, waduh jangan-jangan yang diprediksikan sempat mami concern iya. gitu. Bener gitu, atau aku kayak aduh teman-temannya gimana ya di sana gitu, kayak mikir juga sih, kayak kan dari sekolah rame-rame satu angkatan, tiba-tiba masuk ke kelas yang satu, nggak kebayang aja gitu isi satu kelas itu beneran kita mau 4 Insecure tahun gitu ya? Iya 4 tahun bersama, kita akan berjuang, terus kayak aduh baik nggak teman-teman ya. Deg-degan di situ sih. Terus akhirnya enggak kan, terjawab kan? Jawab, maksudnya Fun-fun aja kan? dijalanin aja sih Kak, kayak ya Ya karena udah bayar. iya. Ya iya itu salah satunya. Tapi terakhir kamu kuliah nih, jenuh gak sih? Bukan jenuh, lebih kayak frustasi. Terlalu banyak ya? Aku tuh kerjaan skripsi sampai berasanya kayak kalau kita jemuran meres baju udah kering aja masih diperas. Bentar, kan kamu ngerasain, aku belum. Bentar, gimana? Coba ulangi. Kayak kita lagi jemur baju, kan biasa kita peras tuh sampai kering bajunya. Ini aku diperas sampai benar-benar udah nggak ada air lagi, sampai udah kering banget, sebenarnya bajunya udah kering, tapi masih diperas. Maksudnya dead idea gitu? Nggak, kayak capek banget tapi dipaksa. Oh, tapi kamu sempet dead idea gitu nggak? That idea Ya kan kamu kerjain, sempat lah. suruh kalau kamu udah bikin terus Ngulang. proyeknya ngulang gimana tuh? Jalanin aja, nangis dulu, baru nangis dulu, mental breakdown dulu, baru jalanin, baru dikerjain gitu loh. Tapi nangis? Nangis. Aku kira kamu strong gitu loh. Ya gimana ya Kak, kayak bayangin aja kita tuh udah climbing the mountain, ngulang disuruh turun dong, gue pengen Indomie, lu beliin ke bawah gitu, ya udah turun, ambil Indomie naik lagi. Itu rasanya kayak gitu kurang lebih. Jadi Ya tapi semua terbayarkan nggak sekarang? Kalau menurut kamu? Apa ngeles di JF Art School aja 2 tahun cukup? tergantung, maksudnya les itu boleh, les doang boleh. Tapi kalau misalnya pengen lebih tahu nih rasa kuliah gimana, misalnya pengen kan ada beberapa orang dia pengen experience kuliah, jadi karena aku dapat pelajaran bahasa Indonesia, PKN, Di mana? agama Di Binus? Binus ya, Ngapain? sejarah dapat dong, kan S1 Sejarahnya tentang Indonesia lagi. tentang fashion untungnya. Kirain. Terus? Tapi kayak PKN kita harus ngafalin bahasa Inggris, Iya, terus PKN Pancasila tuh bahasa Inggris. Ya nggak tahu, kita kan ikut kelas aja, wajib gitu Kak, wajib biar lulus. Tapi itu gampang kan? Susah sih. Dosennya juga gampang kan, santai kan? Santai, maksudnya ujian aku ya aku harus ngafalin si undang-undang sama Pancasila pakai bahasa Inggris. Indonesia aja nggak hafal, sumpah. Indonesia aja setengah mati dulu pas sekolah. Ini pakai bahasa Inggris dong. Cuman bisa Terus agama belajar ya agama? agama. Kalau aku nggak inget dapat deh. Ih, aku sebel banget loh di kuliah belajar agama, gila. Ih, kenapa? Emang Iya, aneh. kayak diremehin gitu, kayak nggak punya agama, tau nggak? Iya kan kuliah ya, udah strategis, pilihnya udah penjurusan, udah manajemen gitu. Tapi disuruh belajar agama sama bahasa Indonesia, buat apa? Ya aku fashion disuruh belajar PKN, apa nggak bingung? Iya, itu juga sih aneh sih, aneh banget sih. Ampun. Itu contohnya. Terus next kamu mau ngapain nih? Udah lulus gini. Freelance aja sih, freelance content creator, freelance fashion designer, freelance fashion stylist juga yang baru ditawarin. Kenapa sih kamu maruk banget gitu? Aku nggak bisa full time orangnya. Maksudnya kayak Iya, kenapa nggak itu aja gitu? aku seneng berexperience, dapat satu experience baru, ke tempat baru, kenalan orang baru. Jadi kayak itu, karena dengan kayak gitu aku dapat inspirasi buat konten, apalagi kayak itu penting, kayak apalagi kontennya gitu paling penting kan. Kamu ngelihat ketemu orang baru, terinspirasi bikin konten.
Jadi kamu ngeliat aku terus terinspirasi, kontennya jadi apa ya, Bang? Konten BTS tadi kan udah minta kakaknya rekamin. Contoh Oh iya. vlog a day in my life, atau misalnya lagi ngobrolin tentang jahitan apa nih misal. Terus aku kayak, oh iya bisa jadi konten gitu. Contoh. Berarti kalau kamu date idea, cara kamu cari ide salah satunya Jalan-jalan ke iya ketemu cafe. orang. Nggak harus ketemu Ngobrol. orang, keluar aja misalnya kalau pada sibuk kan, maksudnya sekarang pada kerja segala macam, ya udah keluar ke Pik, muter naik mobil, muter, terus kayak kalau bosen ya udah parkir ke kafe. Tapi kalau misalnya pengen pulang ya udah pulang, bener-bener cuma muter pakai mobil doang. Aduh, sekarang bensin naik tahu. Iya bensin naik. Iya. Dulu sebelum naik kayak gitu Oh, muter-muter muter-muter, ya. ya. Iya, kalau sekarang sih boncos laki lu, Bun. Terus kamu selain dari muter-muter ngabisin bensin kalau nyari ide ya kan ke satu tempat. Terus selain itu cara kamu nyari ide gimana? Nonton Netflix atau drakor, kalau bisa drakor sih. Oh, kamu suka drakor. Drakor favorit kamu sekarang lagi nonton apa? Lagi abis nonton Extraordinary Attorney Woo. Oh, terus dari ya mereka punya dress lah pastinya kamu selalu lihatnya bukan mukanya kali ya. Lihatnya bajunya gitu ya. Buat cari ide ya. Enggak juga, maksudnya kayak aku semacam kalau ketemu orang ngobrol, hangout gitu, energinya lepas, nggak mikirin kerja, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya ntar baru otaknya udah lebih tenang, baru dapat ide, kayak gitu caranya. Oh gitu. Tapi kamu nggak ngelihat. Tapi ada lah maksudnya ngelihat hasil karyanya siapa atau baju yang dipakai dia. Terus kamu bagus nih gue ambil ininya gitu. Bisa, iya kayak gitu bisa juga. Tapi di-construct lagi sih. Iyalah pastilah. Pasti kan abis itu kamu modif-modif dikit kan. Terus ada lagi nggak cara kamu cari ide? Apa? Cari ide. Ya pergi sama itu. Enggak. Enggak. Itu paling terakhir, justru aku nggak bisa, aku harus selesaiin kerjaanku dulu. Nggak bisa aku kayak nanti deh gitu. Nggak bisa, aku selesaiin dulu. Baru abis itu kalau mau ngapain terserah. Tapi si dia juga ngerti ya. Dia ngerti lah. Dia udah biasa kalau aku frustasi, udah biasa sih. Ih baik banget ya. Untungnya ngerti sih. Iya untungnya ngerti loh. Kan ada yang kok kita nggak mingguan nggak pergi sih gitu. Tapi dia ngerti ya. Lucu banget. Orang biasa cowok yang ngacangin, nih aku yang kacangin. Beneran? Iya beneran. Ih jahat Iya kan banget. kerjain pola, terus kita bikin gambar, bikin technical drawing gitu-gitu. Jadi akhirnya aku kayak, aduh nggak bisa nih, ntar deh gitu. Ih jahat banget. Ya tugas dulu nomor 1. Terus berarti si dia yang bilang kamu jangan lupa makan ya. Kita nggak begitu sih. Oh enggak, Kak. Iya. jangan lupa beli benang. Iya. Itu papiku yang ngingetin. Serius? Iya. Papi kamu gitu? Iya. Kok bisa? Dia udah hafal sama rutinitas aku, dan kalau ke toko kain itu udah kayak rumah kedua. Ibaratnya kita ke rumah grandma kita, ya udah kayak gitu. Tukang parkirnya sampai hafal mobil aku, sampai tahu aku, dan Nama kamu tahu juga? tahu keluargaku juga. Maksudnya, oh ini maminya, ini papinya, oh ini pacarnya gitu, tahu. Sumpah. Saking sering. Di Majestic. Majestic, lebih dikenal di Majestic sih. Kalau pasar baru kayak masnya belum sampai hafal sih. Berarti kamu udah populer gitu ya sampai ke Majestic ya? Mungkin. Ada khasnya. Toko paling kamu suka di sana apa? Aku paling suka ke Pronto, Pramajaya, Fancy kayak opsi terakhir sih. Mode Mart gitu? Mode Mart udah tutup. Oh udah tutupin Majestic? Udah pindah balik lagi ke cabang di Semarang kalau Iya nggak salah. Semarang deh. Ih gila kamu tahu banget informasinya tahu. Ih gila. Kan udah dibilang bolak-balik sampai udah kayak berasa ada rumah di sana. Iya jadi kamu kalau lewat toko di Majestic gitu ya, Kak Esther gitu Enggak. Oh enggak gitu ya? Cuman kayak, oh ini si Cici yang ini nih gitu. Nah, terus orang India, Kamla, Esther, Kamla gitu. Untungnya enggak sih. Untungnya enggak. Terus toko apa lagi? Kalau peralatan? Apa peralatannya Elsa sama Toko Maju. Ya Udah toko pasti. Maju paling gede sih. Tapi kalau kayak males sumpek-sumpek ya udah ke Elsa. Karena dia Elsa itu yang di tusuk sate ya? tusuk sate. Ya kan? Karena kan lebih nafas gitu, dia nggak pengep. Nah tadi kan kehidupan kamu nih jadi kuliah menjadi seorang fashion designer.
Nah sekarang kalau fashion content creator, apa yang menyebabkan kamu berani untuk terjun ke dunia ini? Jadi awalnya COVID gabut kan. Kamu baru 1-2 tahun loh Enif. 1,5. Enggak, 2 tahun. 2 tahun Enggak. ya? Kok aku yang lebih tahu sih? Enggak. Aku Kamu paling tuh dari 2020 bulan 8 tanggal 4. kok aku nggak tahu sih, nggak ingat. Karena aku Serem gak gue? kok hafal sih kak? Aku sih cuman ngejalanin, oh ya aku ada kerjaan ini, kayak maksudnya udah jadi rutinitas sampai nggak inget gitu loh. Awal mulanya gimana? Awal mulanya karena COVID kan gabut tuh. Ah, Terus akhirnya datanglah di masa-masa aku magang di semester 5, 6 oh itu lagi magang. Iya. Kamu magang di mana? Di Nicole Bonawan di Puri. Puri. Dia maksudnya kantor atau? Dia rumah, tadinya rumah gitu, tapi sekarang udah pindah ke ruko, udah ada butik sendiri. Oh dia brand baju. Brand butik kayak custom gown, cipau, wedding gown gitu. Oh gitu. Jadi aku magang yang emang aku interest pengen di situ sebenarnya. Iya kalau selain itu kan nggak mungkin perbankan kan. Apalagi coba. Enggak, maksudnya kalau desainer lain kan ada yang kayak dia batik, desainnya misalnya Mel Ahyar atau misalnya yang cewek-cewek kue ke sarung atelier gitu. Jadi aku emang sampai milih aku pengennya di gaun gini, custom gown, terus bridal kalau bisa. Tuh kan berarti kamu tuh jam terbangnya tuh udah luar biasa loh, gila. Untungnya lah kak, puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan. Iya bener. Nih ya aku bukain, bener deh. Kamu tuh baru Enif, aku inget nih. Berarti Hanifnya bulan ini? Apa Bulan ini, bulan 8. bulan 8? Oh iya ya. Bener gak? Tanggal 4 ya? Bener kan? Gila gak aku? Gila ya? Udah Hanif ya? Iya udah. Sampai nggak ingat Happy sih. Enif ya? Gila, Makasih. 2 tahun loh kamu. Dan aku lihat ritme kamu ngonten dari dulu sampai sekarang. Pernah kamu sekali 4 hari post. Tapi sisanya 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari kamu selalu ngepost. Gila loh, 2 tahun loh. Jadi kamu bener-bener siapin waktu Iya. khusus buat konten itu. Iya. Berarti kamu contoh nih hari Senin kan. Senin kamu konten. Ya kamu ngedit malam kalau ya sampai besok lah ya. Besok Rabunya post. Iya kan? Kamis kamu ngonten lagi. Itu hari ini begitu. Dulu syuting Senin, post Senin. Ih gila. Kan maksudnya nggak bisa, karena aku dulu sempat post tiap hari sih kak, sampai pas kapan ya, kayaknya pas mulai magang akhirnya baru mulai berhenti kayak seminggu 2 kali 3 kali. Tujuan kamu apa awal-awal coba? Karena waktu yang magang itu aku send my CV, apply ke company sekitar 80 email dan yang bales tuh cuman 10. Gara-gara Pada nggak mau terima. kamu nggak punya portfolio gitu. Bukan karena lagi COVID. Jadi pada bilangnya karena lagi COVID kita nggak mau terima gitu. Terus aku kayak Gabut. desperate sih. Nah. Sebenarnya sedih sih kak. Kayak maksudnya gila, di antara 80 email kok bisa nggak ada gitu loh. Satu pun. Dan itu pun akhirnya sama yang Cinicol gitu yang di Puri. Akhirnya benar-benar cuman interview dan jadi sama dia doang di antara 80 email itu. Aku pun ngomong gitu ke dia, iya aku ada apply ke tempat lain. Padahal ini magang doang. Magang, nggak dibayar, sumpah unpaid. Dan itu tuh nggak ada yang mau terima. Bener-bener aku sampai akunya yang kurang kualifikasi kah, atau emang lagi pada nggak buka atau gimana? Maksudnya ada yang buka tapi dia jauh banget di Cipete dan aku rumahnya di Cengkareng. Aku nggak boleh ngekos dan harus kesana setiap hari. Dan aku Rumah kayak kamu mana sih, Tangerang ya? nggak di Dan Mogot situ. Oh lumayan deket dong lo Puri. Puri ya dekat, Ngesot tapi kalau doang. Cipete tiap hari bolak-balik. Cipete kan Dan Mogot lurus lagi. Enggak, Cipete di Ya itulah, iya jauh deh. Jaksel. Oh Jaksel ya? Majestic lurus lagi jauh banget. Oh. Ya itu jauh sih. Karena jauh terus aku kayak kan lagi COVID. Ini kantornya malah suruh masuk setiap hari. Aku nggak berani dulu mah kalau COVID kan masih takut ya kita. Jadi aku kayak enggak deh gitu. Terus
Beratnya tuh apa sih kalau jadi fashion content creator? Kenapa? Beratnya tuh apa jadi fashion content creator? Ide kontennya sih. Karena kayak setiap hari harus bikin sesuatu yang baru. Terus gimana sih cara supaya audiens pengen nonton? Clickbaitnya apa nih di 3 detik pertama kan? Title-nya kayak gimana nih? Harus ternyata Nah, harus typography. Kalau menurut juga. kamu sendiri, ciri khas kamu apa? Apa yang kamu bangun? Aku belakangan sering ngevlog karena ya kebetulan banyak kegiatan jadi ya udah kita rekam sekalian kan. Kayak aku pikir gitu. Terus ciri khas aku itu aku terkenal dengan video kompilasi yang kayak scene beda-beda terus dia ntar gabung dan itu pasti yang viral. Tapi giliran aku susah-susah bikin satu konten tema tertentu, misal kayak hari ini mau jahit baju gitu, itu Nggak yang nonton FYP? iya dikit. Tapi aku lihat ada perbedaan kamu yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu tuh kamu selalu dimulai dengan ruangan kamu. Iya. Dulu Ya, semua. studio. Ya kan? Studio jahit kamu kan? Pasti itu. Kenapa sekarang beda, berubah? Gak tahu. I have no idea either karena bener-bener aku cuman ngerekam, maksudnya sehari-hari ada job apa, ada kegiatan apa ya udah rekam aja. Udah nggak ada kayak patokan oh harus di studio aku gini. Karena lagi berantakan banget Kak abis sidang kemarin. Belum rapiin. Berapa baju yang kamu mesti bikin buat bikin itu? Sidang aku bikin 3 dress with 6 detachable pieces jadi total 9. Namanya apa? Atelier. Atelier ya. Iya kan? Ih gila. Tahu. Aku udah kepoin kamu tuh jauh di dalam lubuk hati kamu. Udah aku Makasih tahu. loh. Udah aku tahu lah pokoknya dah. Makasih loh. Iya. Terus apalagi kegelisahan kamu kalau jadi content creator? Dihujat nggak? Enggak untungnya, baik-baik banget loh semuanya. Oh ya? Iya. Cak, hujat Cak. Kurang nih. Aku pernah dihujat gara-gara aku rating The Devil Wears Prada itu menurut aku 7/10 dan itu semua isinya, tapi itu gara-gara film, jadi gara-gara opiniku, bukan kayak akunya. Pada bilang kayak, lu buta ya ngeliatin tuh film segitu, lu kayak nggak punya selera, sampah ini. Terus aku kayak, orang menurut aku emang jelek. Iya, kan pendapat sendiri ini kan. Agak emang boring, tapi oke for fashion film, tapi boring aja sih. Tapi rame nggak itu video? Rame banget ya karena hujatan semua Kak. Aku Itu dia, kamu harus lebih banyak lagi nyari hujatan. nggak mau, aku nggak perlu sampai maksudnya jadi kayak ibaratnya jadi artis yang cari sensasi gitu, nggak usah lah. Menurut aku kayak kerjain aja ntar juga ada jalannya. Tapi ke depan gambaran kamu tuh kamu pengennya kayak gimana? Kamu nggak bisa konsisten gitu loh, bingung aku. Kan kita butuh kepastian gitu loh, ya kan? Aku juga butuh kamu mau kepastian milih soal siapa? Aduh, kamu jangan egois dong. Kamu harus bisa pilih aku apa dia. Nggak, maksudnya kamu pilih jadi fashion stylist atau pure designer, ya, atau content creator. Karena ini kan 3 hal yang benar-benar ya lumayan beda loh. Beda, iya. Iya, dan kalau kamu jadi seorang fashion designer, kamu sibuk, kayaknya udah nggak mungkin kamu jadi content creator kecuali kamu punya tim ya yang vlogin kamu kayak Ada satu Abang yang Rapi. bantuin nih. Dia bantu. Parah banget. Ya udah ntar jadi 2 deh aku yang bantu. Oke. Nggak mau kalah. Kalau Kak Ongki bilang bingung, aku pun bingung. Maksudnya kayak, loh kok banyak banget. Kok kayak, ya kok jadi all in one package udah kayak paket KFC gitu kan. Combo. Iya combo. Tapi kayak, kenapa aku kayak nggak desain dulu. Pertama capek banget habis skripsi kemarin, jadi aku decide untuk break. Jadi aku kayak coba new opportunities aja sih. Terus kalau misalnya ditanya ke depan mau apa nih ya, kalau dilihat dari jalannya yang bulan ini, ya diprediksikan bulan depan dan seterusnya itu ya freelance. Jadi semacam, ada jadi stylist, oh ya udah oke. Enggak, tapi aku nanyanya Apa? ke depan itu apa gambar kamu? Content creator and designer, actually. Tapi bukan stylist. No Nah, stylist. itu cuman ya iseng-iseng Iya, pengalaman doang kan. Nyari networking juga sih. Kalau Esther Utami
desainer Indonesia yang paling kamu suka? Yang Hyunjin. into kamu banget? Hyunjin. Siapa? Hyunjin. Itu dia apa ya maksudnya? Wedding gown designer di Pluit. Oh. Di Tantaira pakai gaun dia. Pas wedding kemarin? Heeh. Oh, ih bagus banget ya. Berapa duit tuh? 80 plus. Enak tuh. Satu gaun loh. Nah, ini juga menarik tahu. Sebenarnya jadi seorang desainer tuh menguntungkan sekali sih. Tergantung kliennya. Tapi balik lagi, cuan banget sih. Ya, Pasti nantinya untung banget sih. tapi Iya kan? aku belum sih Kak maksudnya kalau di desain. Tapi kamu ada dong gambarannya. Baju 50.000 dijual 300.000. Ada, tapi kayak aku nggak tahu, aku nggak berani buka toko aja sih. Kenapa? Ya belum kali, tapi kan nanti mau nggak mau harus berani lah. Kalau kamu udah benar-benar jadi seorang fashion designer yang terkenal. Iya, baru yang buka baru atelier itu pun gara-gara skripsi kan. Mana dong, lanjutin. Kamu lama banget nih nggak upload lagi. Lanjut, iya sabar. Iya, udah 1-2 bulan ini nggak upload. Tiap hari harus bikin konten juga kan, jadi makanya Aku udah follow. Ngomong-ngomong gini belagu, belum follow lagi. karena bikin konten juga sama maksudnya kerjaan-kerjaan yang lainnya juga sih, jadi makanya nggak bisa fokus gitu kalau mau buka satu toko. Ya apalagi ya kamu nggak apa-apa sih, kamu ini dulu ya, kayaknya asik, seru juga sih nyari pengalaman gitu-gitu. Seru Ya. banget sih. Iya seru banget. Atelier Bridal. Rewear nih apa rewear? Rewear project skripsi yang gelar kedua, yang Bachelor of Arts. Hah, gelar kedua? Iya, jadi skripsinya itu ada 2 gitu semacam. Jadi yang ada tugasnya juga beda? Beda, harus bikin baju berbeda, makalah lagi, research lagi beda. Jadi butuh berapa lama tuh kamu? Ih ribet banget deh kamu. Kenapa nggak satu doang aja sih? Nggak tahu ya, kampusnya kan 2 gelar, nggak dikasih tahu gitu loh kalau ternyata kita ada untuk gelar keduanya itu projectnya beda. Jadi akhirnya ya mau nggak mau jalanin aja Kak, kerjain gitu. Menurut kamu Indonesia itu perkembangan fashionnya kayak gimana? Fashion desainernya atau fashionnya doang? Ya budaya inilah, budaya fashion di Indonesia. Lagi oke banget sih belakangan. Ya karena ada kamu ya. Enggak dong, bukan. Iya. Aku kan jarang OOTD-an, jarang banget. Baru kemarin karena emang ada yang wajib dibikin OOTD aja. Kalau nggak kayak kepepet nggak bikin sih. Aku males banget OOTD-an. Karena aku orangnya kalau keluar simpel-simpel aja pakainya, nggak bagus atau fashion designer itu, enggak, itu aku benar-benar biasa aja pakainya. Jadi kamu nggak kayak fashion designer yang pakai rumbai gitu, Iya, lebay enggak. gitu, alay gitu. Enggak sama sekali. Tapi itu nggak alay sih, style ya. Ntar salah Tergantung. lagi gue dihujat di gue. Enggak. Nah kayak Citayam aku juga nggak ikut Kenapa? Why? skripsi. Tapi pengen nggak ngonten di sana dong? Udah disuruh tapi kayak nggak Sekarang masih bisa kok. ya bisa, cuman timingnya nggak ada. Gila, sibuk banget dong. Freelance aja ya penuh sih, jadi makanya Kok lu lama-lama makin sombong nih gue liat. aku kasih tahu. Sekarang tapi banyak gak yang kontak kamu? Untuk apa? Ya konten. Endorse berarti? Sebenarnya dikit, Cuman jawabnya banyak. job apa? Kayak Yang lain? kayak misalnya kemarin di kontak bikin motif Chongsam. Jadi kayak jadi desainer juga sih itu. Atau misalnya kayak stylist tuh, yang job-job kayak gitu. Iya. Contoh. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan aku. Apa? Jadi gimana sekarang budaya fashion di Indonesia? Oh iya, kalau menurut aku oke sih. Maksudnya ketolong TikTok ya. Tapi bukan aku. Bukan aku. Baru aku mau ngomong. Bukan aku. Aku bukan salah satu influence kayak di bagian OOTD. Karena aku pun ngerasa kayak gitu. Emang harus OOTD doang? Ya dong, kan kayak the way we make that OOTD videos, akhirnya audience keinspirasi terus dia beli barang. Terus mereka akan berpakaian outfit kayak seperti itu keluar. Enggak juga ah. Ya
Ih, banyak Enggak, tapi. kalau kamu nggak OOTD, kita terinspirasi juga kan, sama aja. Ya bisa sih. Cuman aku kalau ke Sensi aku ngelihat soalnya pada pakaiannya pakaian TikTok semua rata-rata. Iya, tapi kalau menurut aku butuh banyak orang-orang kayak kamu sih. Enggak, bukan kayak aku, lebih kayak TikTokers yang khusus mereka emang suka gonta-ganti outfit. Itu mereka yang menginspirasi. Sekarang ada nggak? Ada kayak contoh ya. Seumur kita. Seumuran aku, Jacqueline Wijaja. Terus Dila. iya Dila juga bisa. Kayak gitu maksudnya ya. Kan beda-beda. Maksudnya mereka menginfluence, ayo nih pakai kain ke mall. Contoh kayak gitu, berkain. Itu kayak kalau dulu buset dihujat kali, dibully gak sih sama Iya, netizen. terus thrifting gitu-gitu ya. Sekarang kayak pada mulai berani gitu dan kayak ayo thrifting kayak nggak apa-apa gitu kan, toh sama-sama baju kan gitu. Daripada beli baru mahal kayak ya udah beli bekas aja. Contoh kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa beli bekas lama-lama. Kenapa? Dibakar sama pemerintah. Nggak boleh. Impor 10 ton baju bekas udah nggak boleh masuk. Oh. Kemarin beritanya gede, dibakar semua, tahu. Bayangin nggak tuh polusinya. Makanya aneh ya. Capek. Ya kayak bensin naik juga. Iya. Kayak emang pemerintah, ya nggak tahu lah, tapi pasti pemerintah mencoba melakukan yang terbaik nggak sih? Walaupun kadang kita ngerasanya gimana. Iya, ya hopefully semoga kayak gitu ya. Semoga kayak gitu dan ya kebijakan-kebijakan kayak gitu harusnya dipikirin gak sih? Gitu, jangan cuman main bakar gara-gara ya mungkin Gak kotor, setuju. ada virus kan. Kalau masalah virus kan tinggal pakai kimia atau apa hilang gitu. Tapi kan itu kainnya masih berguna kan, gila. Berguna banget. Oke lah kalau begitu, kamu titip pesen dong buat teman-teman yang baru mau mulai berkarya jadi fashion, di dunia fashion, berkecimpung di Latihan. dunia fashion. Latihan sih. Apa Harus yang dilatihan? banyak-banyak latihan. Kayak gambar atau misalnya jahit. Karena makin banyak latihan, makin banyak dibikin karyanya, makin tahu tuh oh progresnya apa aja nih dari dulu sampai sekarang. Bakal kelihatan gitu bedanya. Berarti terus coba. Terus coba. Even berhasil, even enggak. Kalau enggak ataupun dijatuhin ya udah bangkit lagi berdiri. Jangan Tapi kalau nggak ada duit gimana nih? cari duitnya dulu. Gimana caranya? Part time atau apa gitu. Oh iya sih. Harus kayak ya nyontoin si Kaester satu ini. Ya harus bikin konten ya kan? Iya. Terus aku ngerasa desainer-desainer hebat itu pada terkenal ya karena modalnya gede, backingannya gede. Maksudnya mereka akhirnya bisa Paris Fashion Week, bisa ini bisa itu kan habisnya baik banget, kayak 3 digit gitu. Banget. Itu banyak banget dan menurut aku loh ada yang udah kayak gitu, udah spend untuk fashion show berkali-kali, nama dia kita sebut aja orang belum pada tahu. Tahu. Iya, bener. Dan aku ngerasa itu ada problem di situ. Kenapa tuh gitu? Udah ngabisin duit baik banget nih gitu. Kalau ditotalin misalnya dalam setahun atau 5 tahun, jangan udah MM-an gitu. Untuk ceritanya kita self promote. Iya. Jadi akhirnya aku coba brainstorming sama pacar aku kayak ini gimana sih, kayak kok kayak ada problem gitu. Terus akhirnya adik kelas aku bikin TikTok kayak dia sekarang mulai gini-gini. Oh ya atau lu coba aja gitu. Terus aku pertama kayak, tapi gue nggak tahu mau bikin apa, nggak bisa gitu kan dari yang seorang fashion student doang. Terus tiba-tiba kayak harus bikin video. Kayak akhirnya ya udah tiap ketemu ngobrol, mulai kayak pelan-pelan. Oh iya, kenapa nggak ini aja, kenapa nggak ini aja gitu. Iya. Gitu. Itu kamu nggak ada yang kamu hapus kan konten kamu? Nggak ada. Jadi dari video yang masih jelek banget editannya sampai masih buram itu masih ada semua di. Iya. Dari awal-awal kamu malu-malu lihat kamera. Iya kan? I used to be very insecure kayak bener, jadi makanya aku potong, Iya. muka aku nggak kelihatan. Itu di studio kamu kan? Kamu potong kan? Itu ada Cermin mirror kecil, gitu kan? iya, Iya. cermin kecil. Iya. Terus lama-lama mulai ke kamera gitu. Aku perhatiin sih. Tapi seru banget hari ini bisa ngobrol sama kamu, bisa cerita-cerita juga. Tapi Kak, aku penasaran dari tadi karena bajunya agak beda nih. Ini Kak Ongki bikin apa? Jadi ini bajunya dari Kak Didik Warsito. Oh. Juara 2 MSI. Oh. Kamu nonton gak? Pasti gak nonton, sombong malas. Tapi aku tahu, aku belum nonton tapi aku tahu. Ngobrol-ngobrol MSI, kamu kan dikirimin apron kan?
Iya, Heeh. Terus gimana? Maksudnya pas kamu dikirimin terus di brief gimana perasaannya? lumayan. Bingung. Enggak sih, seneng. Maksudnya aku seneng bisa part of kayak paling nggak promosiin walaupun gak ikut Iya, kayak gimmick kan. gitulah. Heeh. Heeh. Tapi dosenku sempat ngira aku ikut lomba, makanya aku diwacain pas sidang kedua. Iya bener, jadi sidang kedua aku sempet agak disemprot karena dia ngeliat story itu. H-1 sidang. Terus aku kayak Dosen kamu tahu itu lomba? Oh, dia ngepoin ya? kayak dia kira itu lomba. Terus aku Hmm. Miss itu bukan Esther sibuk sih ikut lomba. Nggak ada Miss gitu. Sampai kayak pasang muka panik gitu, aduh lulus aja dong gitu. Tapi nggak apa-apa, udah lewat kan. Iya, udah lewat. Thank you lo udah mau juga waktu itu buat bergimmick ria bareng kita. Ya. Anyway, Esther, thank you sudah luangin waktunya hari ini. Sama-sama, Yang makasih juga. waktu yang sibuk kamu itu akhirnya kita ketemu bisa ngobrol hari ini terus Iya. sudah menginspirasi teman jahit di rumah juga. Thank you Esther, see you on the next time. Video. Enggak, see you on the next time kalau sama kamu. Oh sama aku, oh, oke. Kamu gak mau see you aku? Sampai Oh, bukan. jumpa, sampai jumpa di next episode. Dadah teman jahit, thank you Kak Esther.